Fakultas Kedokteran Universitas Udayana melaksanakan donor darah rutin dan donor darah plasma konvalesen di Gedung Cakra Vidya Usada 21 hingga 23 Juli 2021. Kegiatan ini terlaksana atas kolaborasi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Satgas COVID-19 Provinsi Bali, PMI Bali, RSUP Sanglah, dan PDDI Bali guna memenuhi kebutuhan darah konvalesen bagi pasien COVID-19. Ketua Harian Satgas COVID-19 Bali, Dewa Madindra, turut meninjau pelaksanaan donor darah. Menurut Dewa Madindra, pemerintah Provinsi Bali mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang sejak awal pandemi COVID-19 telah turut berkontribusi dalam penanganannya. Terlebih di saat angka kasus COVID-19 tengah meningkat, Fakultas Kedokteran bersama elemen terkait menggagas pelaksanaan donor darah plasma konvalesen bagi pasien COVID-19 yang masih dirawat. Dari awal saya mengajak Fakultas Kedokteran tampil di depan karena ini urusan penyakit, pandemi COVID ini kan penyakit. Maka sumber daya yang paling kompeten adalah kedokteran. Dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dari awal COVID sudah berada leading di depan untuk menggunakan semua resources guna membantu penanganan pandemi ini. Hari ini adalah kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya karena COVID sekarang naik, angka kasus baru meningkat, tekanan kepada rumah sakit meningkat, yang dirawat di rumah sakit makin meningkat, maka kebutuhan akan darah, kebutuhan untuk plasma konvalesen meningkat. Ini dibaca, didengar, dan direspon dengan baik oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di bawah pimpinan Pak Dekan, sehingga beliau menggalang lagi, membangun lagi kolaborasi dengan elemen-elemen terkait untuk melakukan kegiatan donor darah. Ada 2 donor darah, yang pertama donor darah biasa, yang kedua adalah donor darah konvalesen untuk menolong, membantu sahabat kita, semeton kita yang hari ini masih berada di rumah sakit, sangat membutuhkan. Karena itu kami dari pemerintah Provinsi Bali mengapresiasi, menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepeloporan, kepemimpinan dalam mengambil peran yang sangat penting dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Donor darah dilaksanakan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, cek suhu tubuh sebelum memasuki ruangan, serta wajib menggunakan masker. Calon pendonor melakukan registrasi dan mengisi data diri, kemudian melakukan screening kesehatan, dan dilakukan pengambilan darah oleh tim medis. Dekan Fakultas Kedokteran, Profesor Dr. Iketut Siase SPB SPOTK mengatakan, pelaksanaan donor darah konvalesen ini merupakan bentuk tanggung jawab Fakultas Kedokteran sebagai institusi pendidikan bagi masyarakat. Untuk itu, Fakultas Kedokteran berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bersama-sama menangani pandemi COVID-19. Kami berkolaborasi dengan PMI, PDDI, Satgas COVID-19 Provinsi Bali, Rumah Sakit Sanglah, menggelar kegiatan yang sekarang adalah untuk donor rutin dan donor plasma konvalesen. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita yang sedang dirawat. Itulah langkah-langkah yang kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab institusi pendidikan kedokteran terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau dalam situasi seperti ini, kalau kita tidak bisa berkolaborasi dan tidak mampu bersinergitas, maka sia-sialah kita. Jadi oleh karena itu, saya juga menghimbau pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan, kita hadapi situasi yang sulit ini sehingga kita bisa kembali pulih seperti sedia kala. Donor darah rutin dan donor darah konvalesen telah sekian kali dilaksanakan Fakultas Kedokteran. Tidak hanya itu, Fakultas Kedokteran juga memberikan edukasi protokol kesehatan hingga layanan telekonseling bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. Telekonseling dilaksanakan setiap harinya dengan memberikan berbagai edukasi kesehatan seperti penyakit dalam, paru-paru, anak, psikiatri, psikolog, fisioterapi, dan lainnya. Di samping itu kita juga melihat bahwa kebutuhan lain juga meningkat. Seperti misalnya adalah kebutuhan bagaimana kita mengedukasi pelaksanaan protokol kesehatan, kepatuhan pada protokol kesehatan. Kemudian bagaimana kita mengedukasi bagaimana seseorang yang menjalani isoman,
Sehingga Fakultas Kedokteran melakukanlah terobosan bekerja sama dengan ID Cabang Denpasar mengadakan suatu kegiatan, suatu telekonseling yang kami selenggarakan setiap hari dengan berbagai topik termasuk dari berbagai penyakit, baik dari penyakit dalam, dari paru, dari anak-anak, kemudian dari psikiatri, termasuk kami melibatkan teman-teman psikolog dan fisioterapi. Itulah kolaborasi yang luar biasa yang dengan menggunakan teknologi kami ikut mengedukasi masyarakat yang menjalani isoman sehingga mereka bisa kembali pulih seperti sedia kala. Desa Kurnia, Febiano Ramadan melaporkan untuk Udayana TV.